Hai teman pemilih, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, berbicara mengenai politik tentu tidak hanya perihal momentum berkala 5 tahunan saja, bukan pula hanya sebuah pesta pora untuk merayakan demokrasi semata. Jauh dari itu, politik layaknya kudapan yang sudah sepantasnya dibicarakan di tiap ranah publik. Sejauh mana akademisi mencetak dan mendukung mahasiswa dalam berpolitik di kampus itu sendiri? Apakah hanya sebagai inisiator, fasilitator, pengawas, atau malah menjadi penghalang dalam pergerakan mahasiswa-mahasiswa itu sendiri? Untuk itu kita hadirkan tamu spesial pada hari ini. Beliau adalah Ibu Dr. Suni Umul Firdaus. Kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Mbak, apa kabar juga? Terima kasih Ibu, saya juga baik. Terima kasih juga Ibu sudah berkenan hadir di podcast KPU Jateng untuk memberikan ilmu-ilmu pengalaman Ibu yang sangat banyak terkait dengan penyelenggaraan pemilu maupun kepemiluan terutama di Indonesia. Baik Ibu, langsung saja kita pada pertanyaan yang pertama saya ini Ibu. Kalau terkait dengan kehidupan kampus, kemudian mahasiswa-mahasiswa yang tentunya sudah mulai banyak berbicara tentang politik, pemilu yang ada di kampus. Jika politik ini diimplementasikan di dalam perguruan tinggi Ibu, sebenarnya siapa saja stakeholder yang berperan di dalamnya begitu Ibu? Baik, terima kasih Mbak Nunung ya atas waktu yang diberikan kepada saya untuk diskusi, untuk ngobrol soal pemilu di lingkungan kampus atau lebih tepatnya politik di lingkungan kampus. Sangat menyenangkan sekali karena pada era sekarang ini mahasiswa ini sudah dikonstruksikan untuk menjadi sebuah generasi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi di masa-masa lalu. Kenapa? Karena yang pertama, untuk mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan, itu mereka dengan mudahnya bisa mengakses itu dari berbagai sumber. Tidak hanya buku, tapi juga literatur yang bersifat elektronik. Untuk persoalan politik atau mungkin nanti lebih spesifikasinya ke persoalan pemilu, ini juga menjadi bagian yang penting dalam kehidupan di kampus. Kalau kita melihat saat ini sebenarnya replika tentang kehidupan berpolitik ini juga ada di kampus sebenarnya. Jadi di dalam kampus itu ada satu organisasi mahasiswa yang kita sering sebutnya itu Ormawa, yang mereka itu memang didesain untuk meningkatkan kualitasnya, meningkatkan atau membentuk karakternya menjadi seorang pemikir yang handal, seseorang yang berani mengungkapkan ide atau pendapat-pendapatnya kepada teman, kepada masyarakat di lingkungan kampus, sampai juga masyarakat di luar kampus. Nah, stakeholder yang mungkin kita bicara di kampus, kalau kampus ya bicaranya mungkin tidak stakeholder ya, mungkin lebih ke arah Ormawa tadi, organisasi mahasiswa. Di kampus itu ada yang namanya Badan Eksekutif Mahasiswa atau sering disingkat dengan BEM. Kemudian ada DEMA, Dewan Mahasiswa. Kemudian ada organisasi-organisasi mahasiswa lain yang spesifikasi pada minat dan bakat. Misalnya yang berminat untuk melakukan penelitian, ada organisasinya tersendiri. Berminat di olahraga, kemudian berminat di seni, kemudian kepencinta alaman. Semuanya ini didesain di kampus untuk membentuk mahasiswa yang berkarakter, mahasiswa yang mampu menjadi dirinya sendiri dan bisa mengeluarkan seluruh potensi yang dia miliki. Khususnya kalau kita bicara politik ya kita lihat di BEM ya, di DEMA begitu. DEMA itu kan dikonstruksikan sebagai suatu organisasi mahasiswa yang mirip
dengan parlemen begitu ya, mempunyai tugas dan fungsi seperti di parlemen. Sedangkan badan eksekutif mahasiswa itu dikonstruksikan sebagai satu kelembagaan yang merepresentasikan kekuasaan atau bidang eksekutif ya, legislatif untuk demanya, kalau BEM eksekutifnya. Maka ada ya Ibu, tetap tatanan ini juga terjadi di dalam kampus. Iya, betul. BEM itu ada menteri-menterinya, tapi mungkin nanti di masing-masing kampus itu akan punya karakter sendiri-sendiri sesuai dengan visi misi dari universitas yang bersangkutan. Jadi tetap tatanan kehidupan bernegara begitu sudah terbentuk dari dalam kampus begitu ya? Iya, sebenarnya memang itu didesain untuk ya tadi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar bagaimana mereka itu menyampaikan aspirasi, menyampaikan program, menyusun program, mengawasi programnya, melaksanakan programnya. Ini kan bagian dari suatu kegiatan yang tentu saja ini kalau dimanifestasikan di luar kampus itu menjadi pengembangan kehidupan berpolitik atau berbangsa. Berarti ini kan sudah pembelajaran dari dalam kampus tentunya sudah dialami oleh teman-teman pemilih, khususnya pemilih muda yang ada di dalam kampus, dan tetap dalam pantauan dari kampus ya Ibu, karena punya karakter-karakter yang tadi Ibu sampaikan itu. Betul. Jadi masing-masing organisasi kemahasiswaan ini memiliki pembina-pembina. Jadi mereka mempunyai pembina, bahkan itu kalau di beberapa kampus tertentu yang tentu saja tidak sama, itu ada bidang-bidang yang membidangi khusus tentang kemahasiswaan itu ada. Ada bidang untuk reputasi akademiknya, kemudian ada bidang-bidang lain yang tentu saja untuk mendukung kehidupan pembelajaran di kampus. Nah, seperti kita ketahui di kampus itu juga ada pemilu. Iya, pemilu untuk memilih presiden BEM. Nah, kemudian juga ada pemilihan untuk memilih para ketua, para sekretaris, bendahara. Ini yang masing-masing kampus mempunyai karakter tersendiri. Tetapi konsep pemilihan kepemimpinan itu ada di setiap organisasi kemahasiswaan. Tidak hanya di BEM, tidak hanya di DEMA. Itu di organisasi kemahasiswaan lain juga ada. Nanti misalnya itu organisasi kemahasiswaan tentang kepecinta alaman. Kebetulan kalau di UNS itu namanya ada Garba Wirabuana. Ini ketuanya juga kalau nanti akan berganti, karena biasanya menjabatnya kan 1 tahun, nggak mungkin lama-lama. 5 tahun mereka nggak lulus-lulus ya. 1 tahun ada batasannya ya, Bu, ada batasannya dan nggak lama. 1 tahun, kemudian nanti akan ada proses pergantian kepemimpinan. Nah, ini memang dalam kerangka untuk mematangkan mahasiswa ini, begitu mereka lulus, mereka siap untuk berkiprah di masyarakat di berbagai bidang. Kemudian ini Ibu, mungkin tentunya sebagai akademisi, masing-masing dosen maupun perangkat di dalam kampus itu mempunyai kedudukan dalam kehidupan politik. Nah, mohon gambaran dari Ibu, bagaimana kedudukan para akademisi dalam kehidupan berpolitik di dalam kampus ini? Iya, kalau kita berbicara mengenai kehidupan berpolitik di dalam kampus, ini tentu saja saya menafsirkan adalah sesuai dengan tupoksi para dosen ya. Karena kalau kita lihat tupoksi para dosen itu mempunyai 3 tugas yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi ya. Tridharma perguruan tinggi ini yang pertama, dia harus melakukan tugas pengajaran. Itu pokok ya, pengajaran, kemudian melakukan penelitian dan juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Maka dalam pengembangan politik yang ada di kampus, dalam tanda kutip ini, kalau kita kadang-kadang bicara politik mesti serem ya, pasti bicara tentang hal-hal suksesi, kekuasaan dan lain sebagainya. Tapi kita berbicara politik dalam konteks yang positif, yaitu bicara soal pendidikan politik. Maka Tridharma perguruan tinggi ini harus dilaksanakan oleh semua dosen.
Jadi tidak ada dosen yang tidak mengajar, itu tidak ada. Pasti mereka mengajar sesuai dengan mata kuliah yang diampu. Betul. Kemudian melakukan penelitian itu juga wajib bagi seluruh dosen. Dan yang terpenting lagi juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian kepada masyarakat itu bentuknya macam-macam. Mulai itu pengabdian yang bisa dilakukan sendirian di luar kampus untuk memberikan kontribusi kepada dunia luar kampus, bisa juga mengajak mahasiswa. Nah, kalau kemudian kita sudah melibatkan mahasiswa, tentu saja ini juga penelitian melibatkan mahasiswa, maka secara otomatis itu kegiatan pendidikan politik ini juga sudah berjalan. Tetap ada salah satu kontrol, dan mungkin itu cara menggerakkan mahasiswa untuk ini ya Ibu, tetap ikut berkontribusi dalam kehidupan yang ada di kampus itu, atau bagaimana itu? Iya, karena memang tugas itu sifatnya kan wajib ya, Tridharma, ya untuk Tridharma perguruan tinggi ini. Dan mahasiswa ini juga satu bagian yang tidak terpisahkan oleh dosen. Maka mahasiswa ini juga dia mestinya mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya dari dosen yang dia punya ya, untuk mengembangkan dirinya di bidang apapun. Apalagi kalau kita bicara soal politik ya, nah, dia mempunyai figur dosen ini. Bagaimana supaya saya bisa berkecimpung di bidang politik, tentu saja politik dalam arti pendidikan politik, bukan politik yang ada di luar kampus, tapi lebih karena bagaimana mengembangkan kampus, bagaimana kampus menjadi lebih baik, kondusif, tidak ada hal-hal yang merugikan antara satu dengan yang lain. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang menurut saya itu termasuk dari pendidikan politik juga. Pendidikan politik tentunya, karena pendidikan politik itu sebenarnya ada di mana-mana, tapi ini kan kalau di kampus ini sebenarnya apakah iya Ibu untuk menciptakan, untuk menumbuhkan kaum intelek yang mampu untuk berpikir kritis, berpikir lebih untuk lingkungannya terutama, apakah ini juga menjadi suatu tanggung jawab itu untuk masing-masing akademisi yang ada di dalam kampusnya? Oh iya, pasti. Jadi mahasiswa itu kan hampir rata-rata dia mempunyai panutan ya, panutan dosennya ya. Kadang-kadang kan kita punya dosen favorit ya, dosen favorit. Dan biasanya dosen dalam transfer knowledge, dia kan tidak hanya melulu dia berbicara soal keilmuan yang dia punya. Pasti keilmuan yang dia punya ini nanti juga akan dikaitkan dengan kehidupan politik dari bangsa ini ya, dari negara kita ini. Nah, untuk itu maka mahasiswa biasanya akan berkonsultasi kan dengan dosennya, dengan pembimbingnya. Kadang-kadang mungkin bertanya, Bu, ini kok ada peristiwa seperti ini, kira-kira pendapat Ibu seperti apa, atau pendapat Bapak seperti apa dasar Bapak kemudian berpendapat demikian. Misalnya ini kok misalnya nih ya, bagi mahasiswa yang, karena kebetulan saya mengajar di Fakultas Hukum Tata Negara, maka pertanyaannya pasti akan seputar tentang ketatanegaraan kan begitu. Misalnya dia tanya, ini kenapa Bu kok sampai Partai Prima ini seperti ini ya gitu. Kenapa Bu kok Partai Umat ini kemarin nggak masuk, kamu sekarang jadi masuk peserta pemilu. Nah ini kemudian dosen ini akan memberikan sebuah penjelasan sepemahaman yang dia punya. Kalau dia memiliki sebuah basic untuk menjelaskan itu, ya dia akan menjelaskan sesuai dengan bidang keilmuan yang dia punya. Artinya mungkin nanti argumentasi atau katakanlah advice yang diberikan dosen itu sesuai dengan keilmuan yang dia punya. Kalau ini mungkin di bidang politik, mungkin akan heavy-nya lebih banyak bicara politik. Kalau ini berbicara tentang tata kelola pemilu, dia akan lebih banyak tentang tata kelola pemilu. Kalau ketatanegaraan mungkin dia akan berbicara tentang sistem ketatanegaraan, sehingga bagaimana untuk menjadi
peserta pemilu itu partai politik itu harus seperti apa. Nah, ini akan sangat mempengaruhi dari pemikiran mahasiswa. Jadi mahasiswa memang sangat terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh dosen, terutama zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin mahasiswa tidak serta-merta begitu saja akan mengikuti apa yang menjadi pola pikirnya dosen, karena saat ini kan sudah banyak media ya, artinya bisa mendownload, bisa melihat, bisa menyimak mungkin pendapat-pendapat pakar hukum, bahkan mungkin bukan mahasiswa hukum pun sekarang juga ikut mempelajari hukum, mempelajari undang-undang, karena kan undang-undang itu bukan ditujukan untuk mahasiswa fakultas hukum saja, tetapi ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kalau misal ini mungkin sharing pengalaman Ibu begitu, apakah mahasiswa-mahasiswa yang aktif, yang mungkin berkecimpung dalam organisasi itu saja, yang mungkin tertarik dengan kondisi tata negara yang ada di Indonesia misalnya, atau kondisi politik begitu, itu apakah hanya mahasiswa-mahasiswa aktif gitu saja, atau sebenarnya ada potensi untuk semua mahasiswa itu dapat berpikir seperti itu, Ibu? Iya, kalau mahasiswa yang aktif ini kita kategorikan menjadi dua. Satu, itu menurut pendapat saya ya, mahasiswa yang aktif terlihat di lapangan ya, dan mahasiswa yang aktif membaca buku dan kemudian dia menuliskan opininya dalam sebuah tulisan. Maka menurut pendapat saya dua-duanya mahasiswa ini bisa dikatakan aktif. Ya, mereka mungkin tidak ikut dalam satu organisasi mahasiswa yang sifatnya lebih bergerak begitu. Mungkin ada FGD, ada seminar, atau mungkin ada orasi ilmiah yang disampaikan oleh mahasiswa. Itu kan sering, karena memang itu yang menarik. Saya pernah tanya sama mahasiswa, enaknya jadi mahasiswa itu karena kita bisa berorasi, bisa menyampaikan pendapat. Oke, nggak masalah juga. Tetapi ada mahasiswa yang dia sukanya, hobinya membaca, kemudian melihat sebuah peristiwa dan menuangkan ide-ide itu melalui tulisan. Maka kemudian muncullah artikel itu kemudian dipublish, baik itu di skala nasional maupun di skala internasional. Itu menurut saya adalah sesuatu yang dikatakan mahasiswa itu aktif juga, aktif untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap apa yang terjadi di bangsa ini. Jadi kadang-kadang kita hanya berpikir yang dimaksud dengan aktif itu ya, katakanlah yang ikut demo itu aktif kan gitu. Iya, kemudian ada pandangan begitu. Iya, kalau nggak ikut demo berarti nggak aktif. Nggak juga, karena ada satu kelompok organisasi mahasiswa itu yang bergeraknya di bidang penelitian ada. Dia lebih suka menyampaikan ide dan gagasannya lewat tulisan. Nah, kalau itu tulisannya sudah terpublikasi atau terpublikasi baik nasional maupun internasional, maka kan orang-orang yang mempunyai hobi membaca pun juga akan membaca, mensitasi tulisannya itu. Jadi kalau saya melihat ya, mahasiswa kita yang sekarang itu ada banyak karakter dan semuanya itu baik untuk perkembangan kebangsaan kita, perkembangan politik kita. Cuman ada sedikit catatan, mereka memang harus diarahkan karena kadang-kadang mungkin ada sesuatu hal yang belum mereka ketahui, dan pemikiran mahasiswa ini kemungkinan juga perlu diberikan pendapat lain sehingga mereka mempunyai sudut pandang yang beragam sebelum mereka menyampaikan aspirasinya, menulis tulisannya gitu, biar mendapatkan perspektif berbagai macam pandangan. Ini ya Bu, mereka punya berbagai bentuk untuk berkontribusi, baik secara aktif bergerak maupun aktif berpikir. Iya, betul sekali. Apakah itu juga suatu cita-cita yang sebenarnya dimunculkan atau dicita-citakan oleh para dosen maupun akademisi untuk menciptakan kondisi seperti ini, Bu? Kalau menciptakan kondisi seperti ini, saya kira
Tidak ya, artinya begini, sebuah pendidikan itu tidak akan membuat seseorang itu menjadi sama. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi orang yang tadinya tidak suka begini jadi suka begini, itu nggak seperti itu. Tetapi menurut saya bagaimana mahasiswa itu bisa menjadi dirinya sendiri, berkarakter, cerdas, tanpa harus ikut-ikutan dengan orang lain. Jadi dosen khususnya saya tidak dipaksa oleh sebuah institusi, kamu harus jadikan mahasiswa ini supaya bisa bergerak loh ya, supaya bisa berorasi loh ya, nggak bisa begitu. Tapi memang kita dorong, artinya mereka dilatih untuk public speaking yang baik, bisa berbicara. Tetapi kemudian dosen itu tidak menyuruh, ayo kamu demo ya, kamu demo. Nggak ada konsep seperti itu. Khususnya saya nggak tahu kalau dosen yang lain. Tapi intinya kita akan transfer knowledge kan ke mahasiswa. Kita sampaikan ilmu yang kita dapat, kemudian jadilah kamu sendiri. Bahkan kalau perlu kamu harus jauh lebih baik, lebih pandai, lebih pintar dari kita yang mentransfer knowledge. Jadi kalau kemudian hanya kita saja yang memahami dibandingkan mahasiswa, kalau menurut saya pribadi, ya ada sesuatu yang kurang. Jadi mahasiswa itu harus lebih mudah, lebih pintar, lebih mudah mencari sumber-sumber tambahan terkait keilmuan yang dia pilih. Baik Ibu, jadi untuk teman pemilih ini salah satu tantangan juga ini. Bagaimana kita menghadapi ya Ibu, menghadapi era yang sangat cepat ini, harus adaptif begitu ya Ibu dengan kondisi. Jadi apapun minat bakatnya itu sebenarnya kita masih tetap bisa berkontribusi ya Ibu. Betul sekali. Baik Ibu, kemudian tadi sudah disampaikan bahwa ada BEM sebagai salah satu wadah untuk teman-teman pemilih yang ada di dalam kampus untuk menyalurkan minat bakatnya. Begitu. Apakah di dalam BEM ini sebenarnya bagaimana peran para akademisi untuk kepada para berarti apa ya Bu? Anggota BEM. Anggota BEM begitu ya Ibu ya. Apakah ini dapat berperan sebagai inisiator atau pengawas saja, atau bahkan mungkin sedikit menyusup sebagai penghambat begitu. Tapi penghambat dalam artian kita positif, karena mungkin penghambat supaya teman-teman yang ada di BEM ini mungkin bisa berinisiatif tentang sesuatu begitu Ibu. Oke. Jadi kan badan eksekutif mahasiswa ini sebagai sebuah wadah ya. Kalau menurut saya mengatakan itu sebagai wadah untuk membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjalankan tugas dan fungsinya seperti apa yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Maka di situ kan diberikan satu ruang mereka untuk membuat program, menyusun program, kemudian melaksanakan program, mengevaluasi program. Itu tujuan utamanya. Dan kalau kita bilang dosen itu berperan sebagai apa? Ya mengarahkan kepada BEM. Program yang kamu susun itu apa? Goalnya apa? Tujuannya apa? Itu diarahkan. Jadi saya mau ini nih Bu, saya mau mengkritisi nih ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah kalau saya ditanya seperti itu, mesti saya balik bertanya, bagus, kamu memiliki sebuah sense of belonging ya untuk memiliki negara ini dengan mengkritisi sebuah kebijakan. Karena setahu saya memang tidak ada kebijakan yang sempurna dan tidak ada kebijakan yang bisa memuaskan segala pihak. Ini ya Bu ya, fungsi BEM itu juga termasuk ini juga. Iya, saya kalau bicara fungsi BEM ya mungkin nanti bisa dilihat, karena setahu saya BEM itu adalah sebuah wadah untuk membentuk karakter mahasiswa, menjalankan program, menyusun program, melaksanakan dan mengevaluasi. Jadi di situ kita
saya akan mengarahkan bahwa apa yang akan kamu kritisi. Kita kan khawatir ya, bukan khawatir. Jangan-jangan mereka cuma sekedar ingin mengkritisi tapi tidak tahu yang dikritisi. Ya. Jadi saya lebih suka bahwa saya mau mengkritisi poin ini. Oh iya, ada apa dengan poin ini? Kemudian kalau poin ini kita kritisi, apa usulannya? Ya, usulannya seperti apa? Kalau Anda ingin mengusulkan sesuatu dalam kerangka memperbaiki, mari kita diskusikan. Misalnya dosen bisa seperti itu. Nah, kadang-kadang memang mungkin sebagian mahasiswa kan ya tanpa berkonsultasi ya mereka berdiskusi sendiri, dan itu saya kira nggak masalah juga karena negara kita kan mempunyai konstitusi kita kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat. Cuman mestinya juga perlu diarahkan. Jangan sampai nanti pendapat yang disampaikan itu ternyata justru menjadi sesuatu hal yang tidak baik bagi dia. Artinya tidak baik itu begini, ternyata malah pendapatnya salah karena tidak didukung dengan data yang betul, tidak didukung dengan informasi yang akurat. Misalnya kita tidak melarang mahasiswa untuk berorasi, boleh saja. Tetapi yang dilarang itu adalah anarkis, ya kan? Anarkis, kemudian kekerasan, pelecehan. Jadi nggak terarah. Itu menjadi sesuatu yang keluar dari apa yang menjadi tujuan utama. Karena undang-undang kita pun memberikan segala kebebasan tidak hanya mahasiswa, masyarakat untuk mengeluarkan pendapat. Boleh mengeluarkan pendapat, apapun boleh. Cuman pendapat itu semakin baik kalau terkonstruksi dengan baik, ada alasan yang baik, kemudian didukung data dengan baik. Kalaupun ya kami mahasiswa yang nggak punya data dong, pokoknya yang penting orasi aja. Ya boleh saja orasi saja, tapi ingat jangan sampai terjadi anarkis, pelecehan, kekerasan, mengganggu ketertiban. Ini yang sebenarnya tidak dikehendaki dari kebebasan untuk berpendapat tadi. Termasuk pendidikan yang harus ditanamkan dan mungkin ditekankan begitu ya Ibu kepada teman-teman yang ada di BEM gitu bahwa kebebasan untuk berserikat, berkumpul, kemudian menyampaikan pendapat itu tidak serta-merta bisa dilakukan bebas begitu. Kalau bebasnya sih bebas. Itu bebas dan tidak hanya BEM. Demak juga boleh, organisasi kemahasiswaan yang lain boleh. Karena kita bicara soal pendidikan politik itu milik semua mahasiswa. Milik semua mahasiswa. Jadi tidak kemudian khususkan hanya untuk ormawa tertentu bahwa kamu yang harus mempelajari tentang politik atau pendidikan politik. Yang lain tidak usah belajar yang lain saja. Nggak bisa begitu. Pendidikan politik itu tanggung jawab perguruan tinggi, masyarakat, pemerintah, seluruh warga negara. Cuman ya pendidikan politik itu ya tadi asal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, clear. Jadi bebas sih bebas, tapi ya tadi jangan sampai menghina, mengolok-olok, menyakiti orang lain, merendahkan orang lain. Itu kan sudah ada rambu-rambunya. Karena kalau kemudian kita berbicara mengeluarkan pendapat dan akhirnya itu melukai orang lain dalam arti personal individu karena menghina, kemudian mencemarkan nama baik, nanti endingnya akan berurusan dengan hukum, ya toh, akan berurusan dengan hukum. Jadi kebebasan berkumpul dan berserikat itu penting, dilindungi oleh undang-undang, bahkan undang-undang dasar. Tapi bagaimana cara mengimplementasikannya itu di bawah, kalau itu mahasiswa ya di bawah arahan dari para dosen yang ada di universitas yang bersangkutan. Baik, tetap
dalam koridor yang tepat sesuai dengan peraturan itu yang harus ditekankan kepada teman-teman pemilih ya Ibu. Iya. Ibu kemudian usaha dari perguruan tinggi ini Ibu dalam menumbuhkan iklim politik di dalam kampus. Mohon penjelasan. Sebenarnya kalau kita bicara apa sih usaha perguruan tinggi ya, menciptakan politik di dalam kampus. Kalau kita kembali ini kan bicara soal politik ya, saya memaknainya adalah pendidikan politik. Namun kehidupan politik di kampus ini saya kira sama saja dengan politik di luar kampus. Prinsipnya adalah sepanjang kita melakukan kegiatan berpolitik ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ini clear. Seperti saya contohkan, kita mau pemilu besok. Sudah ada ketentuan jelas-jelas bahwa dilarang kampanye di kampus. Maka ini kan harus terinfokan. Siapa yang melakukan sosialisasi? Ya kita semua. Maka kemarin barusan mungkin beberapa perguruan tinggi sudah melakukan MOU, Memorandum of Understanding, antara perguruan tinggi dengan KPU RI. Harapannya apa sih? Harapannya karena memang tidak semua sivitas akademika di kampus itu memahami rule of the game tentang pemilu 2024. Harapannya nanti dengan MOU ini akan ada sebuah kanal atau jalan dari KPU yang mungkin terlalu banyak pekerjaan, nanti bisa dideliver ke kampus-kampus bahwa ini loh aturan main untuk pemilu tahun 2024. Jelaskah ini ada Undang-Undang 7 tahun 2017. KPU sudah mengeluarkan PKPU nomor sekian isinya tentang ini. Bawaslu sudah mengeluarkan Perbawaslu nomor sekian sampai sekian tentang ini. Jadi please mari kita bersama-sama melaksanakan pemilu yang berintegritas, berkualitas dengan mengikuti rule of the game yang sudah ditetapkan. Kalau mungkin ada yang nggak terima juga, loh ini peraturan KPU nggak beres ini, PKPU 23 tahun 2010 pasal 8 ayat 2 tentang affirmative action kok begini. Oh misalnya ada yang mahasiswa kritis kan, seperti itu gimana? Oh ya silahkan, mari kita bersama-sama audiensi dengan KPU. Kita sampaikan KPU IP apa maknanya ini pasal 8 ayat 2 ini PKPU 10 tahun 2023 tentang affirmative action. Kenapa pakai digitnya, pakai hitungan matematika 0,5 ke atas dibulatkan ke atas, 0,5 ke bawah dibulatkan ke bawah, padahal bicaranya affirmative action 30%. Nah ini kan dia diberikan ruang untuk menganalisis itu, kemudian memberikan rekomendasi. Kalau bisa revisi dong peraturan KPU. Masalah KPU nggak segera merevisi kan itu urusannya KPU, tetapi kita memberikan wacana kepada mahasiswa, ini loh ada sesuatu yang peraturan yang mungkin beberapa pihak itu mempunyai analisis yang berbeda tentang affirmative action. Nah ini hal-hal yang seperti ini bagaimana supaya sampai ke mahasiswa sehingga mahasiswa tidak miskomunikasi. Misalnya ini adalah menurut saya ini persoalan yang penting untuk disampaikan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa tidak menerima informasi setengah-setengah. Tiba-tiba membaca di media bahwa KPU tidak memenuhi Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang 30% perempuan dengan PKPU-nya. Nah, padahal belum membaca PKPU-nya. Ada masalah apa? Belum cerita soal sistem proporsional terbuka, proporsional tertutup. Nah, kita harus memberikan penjelasan secara konstruktif bahwa terjadi sebuah pilihan-pilihan pendapat-pendapat yang disertai dengan argumentasi itu hak seluruh warga negara. Jadi ada yang suka sistem proporsional tertutup, ya boleh saja. Proporsional terbuka, ya boleh saja. Setengah terbuka, setengah tertutup, ya boleh juga. Cuman saat ini kondisi existing undang-undang kita proporsional terbuka. Ini kalau ada yang mengajukan judicial review ke MK, ya ini sedang proses berjalan.
Nanti kita tunggu putusan MK apa hasilnya. Nah, hal-hal seperti ini kita sampaikan secara jelas, secara terang benderang kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa akan mereka mempunyai keinginan untuk membaca lebih lanjut, meningkatkan budaya literasi. Kalau saya lebih arahnya ke arah situ, itu peran perguruan tingginya seperti itu, memberikan ruang-ruang. Tapi perguruan tinggi nggak bisa sendiri, makanya MOU dengan KPU. Ya, KPU nanti tolong dong sosialisasi ke kampus, atau ini sebentar lagi kita akan ada penyusunan anggota TPS di KPPS misalnya. Bagaimana supaya petugas-petugas di TPS ini, karena sekarang pemilihnya juga banyak generasi milenial, nanti juga sebagian besar mereka adalah para generasi milenial, bagaimana mereka didorong untuk ikut berperan serta, berperan aktif dalam pemilu besok. Selain sebagai pemilih, mungkin dia juga bisa menjadi penyelenggara pemilu di level-level tertentu. Termasuk untuk memberikan masukan melalui kajian-kajian yang dilakukan oleh mahasiswa itu. Iya. Ini ya Bu, tetap terbentuk di dalam kampus ketika ada itu tadi yang disampaikan Ibu, bahwa ada regulasi-regulasi mungkin yang tidak sesuai dengan kondisi misalnya. Ya, itu sifatnya adalah rekomendasi akademik ya. Artinya banyak sekali, bahkan kalau kita lihat ya di kampus itu kan ada jurnal-jurnal, mulai dari yang belum terakreditasi sampai terakreditasi Scopus, itu banyak. Bahkan kalau kita lihat jurnal-jurnal politik, jurnal-jurnal hukum, penulisnya mahasiswa, banyak sekali pemikiran-pemikiran terkait dengan ketatanegaraan, kepemiluan, politik, demokrasi. Dan itu sudah dengan mudah diakses ya Bu pada dengan saat sangat ini. Mudah, karena sekarang sudah masing-masing jurnal itu sudah mempunyai website sendiri-sendiri, bahkan tinggal klik satu saja tentang politik sudah keluar nanti ratusan artikel tentang itu. Nah, tinggal bagaimana mendorong mahasiswa ini supaya mereka membaca, mencari, kemudian mentransfer knowledge kan kepada masyarakat di luar kampus. Karena kan sejak dulu mahasiswa dikonstruksikan sebagai social of engineering. Ya kan dia sebagai merubah masyarakat itu dari mahasiswa itu, karena memang mahasiswa luar biasa, usia yang seperti itu masih cerdas, kritis, maka tidak boleh ditutup keinginannya untuk beraspirasi. Cuma kita mengarahkan agar jangan sampai dia keluar dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ini Ibu, terkait dengan tadi minat bakatnya mahasiswa yang baru saja Ibu sampaikan, kemudian karena tadi sudah dirangsang begitu, di dosen sebagai pemantik sudah berhasil begitu. Kemudian bagaimana upaya dari perguruan tinggi ini untuk agar mahasiswa itu berminat untuk masuk ke dalam dunia politik, karena dunia politik ini mungkin bagi para mahasiswa sementara ini yang mereka tahu adalah terkait dengan parpol, atau politik, atau sebatas pada pemilu, bagaimana pemilu itu berlangsung begitu Ibu. Tapi sebenarnya kan seperti yang kita tahu, politik itu luas begitu. Sangat luas. Ini bagaimana menumbuhkan keinginan untuk masuk ke dalam dunia politik ini. Iya, kalau untuk menumbuhkan keinginan mahasiswa untuk memasuki kehidupan politik yang sangat luas tadi, sebenarnya dengan mata kuliah yang sudah disebar di perguruan tinggi ini, menurut saya sih sudah cukup. Misalnya dengan mata kuliah Pancasila, itu kan wajib, tidak hanya mahasiswa fakultas hukum, seluruh mahasiswa
itu harus mengambil mata kuliah Pancasila. Yang kedua dengan mata kuliah kewarganegaraan. Nah, sebenarnya itu 2 mata kuliah wajib yang konstruksinya itu bagaimana membentuk karakter para mahasiswa ini sebagai seorang warga negara yang memahami hak dan kewajibannya yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kadang-kadang mahasiswa tuh belum membaca atau mungkin sudah membaca bahwa kita sebagai warga negara Indonesia itu mempunyai hak, juga punya kewajiban. Nah, yang namanya hak kan boleh diambil, boleh tidak, tapi kewajiban kan harus dilaksanakan. Nah, ini para pengajar, para dosen, ini akan mengelaborasi mata kuliah Pancasila, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan kepada mahasiswa bagaimana dia berperan dalam bidang politik, karena politik itu kan berbicara soal pembangunan negara, pembangunan masyarakat, itu ada di situ. Maka mahasiswa dirancang atau didesain supaya dia itu respect terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Menurut saya, apabila rangsangan itu berhasil, bahwa ada tujuan yang hendak dicapai oleh negara ini yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 di pembukaan, kalian mau jadi apa saja, maka kita kembali kepada tujuan didirikannya negara kita ini. Cerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, kesejahteraan umum yang berdasarkan pada Pancasila. Nah, ini kalau kita sudah menerapkan ini, maka menurut saya itu adalah sebuah hal yang cukup berhasil di bidang politik. Termasuk untuk menyiapkan mahasiswa ini untuk siap dalam berpolitik itu sendiri. Iya, karena berpolitik kan tidak selalu harus masuk menjadi anggota partai politik, tidak selalu harus menjadi anggota DPR, DPRD. Dia bisa di berbagai bidang. Namun mahasiswa ini ya bolehlah kita dorong, oke, masuk anggota partai politik kalau kamu merasa partai politik yang saat ini ada sering kamu kritisi, ya. Kenapa kamu tidak masuk kemudian membangun bersama-sama partai politik itu menjadi sebuah lembaga yang kuat, yang menurut keinginan kamu itu sesuai, karena partai politik itu merupakan pilar demokrasi. Maka kita dorong ke situ. Tapi kalaupun toh dia tidak masuk ke situ, dia menjadi seorang warga negara yang baik, itu sudah merupakan pendidikan politik yang sangat penting bagi mahasiswa. Mahasiswa ini kan heterogen ya Ibu. Ada yang mungkin minat bakatnya sudah pada politik, dia sudah mempunyai bekal sebelumnya terkait dengan politik, literaturnya juga sudah banyak terkait dengan politik. Tapi kan ada mahasiswa-mahasiswa yang mungkin juga pemahaman terkait dengan politiknya itu bukannya terbatas, tapi mempunyai pendapat sendiri begitu. Ada yang mungkin apatis begitu dengan pemilu misalnya. Ya pemilu itu apa sih? Paling-paling juga kondisinya juga kayak gini. Saya itu pengen berubah, tapi pemilu itu nggak bisa menghasilkan apa-apa. Iya. Bagaimana itu Ibu? Kampus itu merubah gitu. Iya. Jadi kalau kampus itu merubah, itu saya kira tidak akan berhasil dengan sendirinya. Artinya untuk merubah persepsi mahasiswa agar dia kemudian tidak apatis terhadap pemilu, itu berbagai faktor sangat mempengaruhi. Jadi yang pertama, kalau kita sudah jelaskan kepada para mahasiswa bahwa pemilu ini ada sesuatu hal yang sangat penting untuk dilakukan, karena itu adalah bagian dari kepedulian kita terhadap orang-orang yang dipilih untuk mengelola negara ini. Itu kepedulian kita. Kita kan sudah sampaikan tuh betapa pentingnya pemilu, bagaimana pentingnya partisipasi masyarakat
bagaimana pemilu itu harus dilaksanakan dengan luber, jurdil dan lain sebagainya. Kemudian mahasiswa, ngapain ya pemilu, nilai saya juga C apalagi D ya. Ngapain juga ikut pemilu. Itu kalau cuma persoalan seperti itu kan berarti kan bagaimana kita memahamkan pentingnya itu, dan kita kembali lagi bahwa pemilu itu kan ngikut memilih itu atau dipilih itu kan hak. Betul sekali. Ya. Minimal dia memahami. Kemudian setelah dia pahami apa yang menjadi esensi dasar dari pemilu, betapa pentingnya pemilu, kemudian dia menggunakan haknya atau tidak. Mereka sudah menggunakan hak atau tidak itu secara sadar. Ya. Jadi saya tidak memilih. Kenapa tidak memilih? Saya paham itu pentingnya pemilu, tapi bagi saya sementara ini tidak memilih. Kenapa tidak? Kalau saya memilih saya harus pulang. Saya nggak punya duit nih, nanti balik ke sini lagi. Dia sudah mencoba mengkalkulasikan dengan kondisi real yang ada, atau mungkin dia punya pendapat-pendapat yang lain. Ya saya sudah sangat percaya pada sistem pemilu kita. Siapapun yang jadi, saya lihat ini misalnya mereka punya pendapat seperti itu. Betul. Tapi intinya bukan mereka apatis karena negatif. Bukan apatis karena negatif. Jadi saya nggak mau datang ke pemilu, kenapa? Iya paling korupsi semua, paling begini semua, paling itu ada money politik ini. Tapi mereka berpartisipasi, mungkin ada beberapa tidak berpartisipasi karena dia tidak menggunakan haknya, ada reasoning yang jelas, tetapi dia respected pada pemilu. Tetap ada kepedulian, tapi tetap karena ada hambatan ini. Mesti kita lihat kenapa dia tidak hadir. Pasti ada hambatan. Hambatan apa yang dia derita sehingga dia tidak memilih, karena dia tidak ternyata begini kan kita tidak bisa seperti itu. Tapi saya kok yakin ya kalau kemudian mahasiswa itu memahami betapa pentingnya pemilu, dia memahami ini, saya kira itu tidak akan terjadi kecuali karena hambatan-hambatan yang sangat-sangat tidak bisa dielakkan tadi. Jadi memang ini ya Bu, hambatan ini sebenarnya bukan hanya terjadi, sebenarnya kan hambatan yang dialami oleh teman-teman di dalam kampus ini juga dialami oleh banyak masyarakat. Iya, saya tanya, loh kenapa kamu tidak? Saya memilih Bu, saya memilih di TPS khusus. Tapi kalau di TPS khusus kan saya hanya memilih, nggak semua kan? Betul. Apakah itu dia bisa dikatakan apatis? Tidak. Tapi dia tidak menggunakan haknya untuk level-level tertentu. Karena kalau mau memilih anggota DPRD di wilayahnya, misalnya di Mamuju atau di mana, dia kan harus pulang. Ya. Kalau kemudian dia tetap di UNS atau di Semarang, dia kan hanya mendapatkan apa yang menjadi jatah dia aja. Nah ini di TPS khusus ini. Jadi kita mengatakan dia tidak pulang, tidak memilih, bukan berarti dia apatis. Itu keberhasilan pendidikan politik. Nah kalau ada yang bayari saya pulang, ya saya pulang lah misalnya, itu kan beda cerita lagi. Maka kemudian KPU menyediakan TPS-TPS khusus itu kan dalam rangka mereka yang benar-benar mempunyai keinginan untuk memilih, tetapi dia terkendala oleh hambatan-hambatan yang tidak bisa diselesaikan, dibawa ke rumah sakit, dibawa kemana. Jadi orang yang nggak milih belum tentu dia apatis. Nah yang perlu kita selesaikan ini adalah persoalan apatis ini, berpersepsi negatif tentang pemilu dan efek dari pemilu. Nah, ini Bu, mungkin kan tetap ada ya Bu kondisi seperti itu di dalam kampus itu Ibu. Saya kira karena manusia itu dinamis, bergerak, itu tidak mungkin kita mengatakan bahwa itu tidak ada. Karena manusia kan sangat dinamis, dia pengaruhi oleh banyak faktor. Kalau lingkungannya baik, dia akan terbawa pada suasana yang baik. Tapi kalau dia berada dalam lingkungan yang tidak baik, ya kalau dia bisa mempertahankan prinsipnya nggak masalah, tapi kalau dia terbawa pada lingkungan yang tidak baik, nah ini akan menambah kelompok-kelompok lingkungan yang tidak baik. Maka bagaimana perguruan tinggi menciptakan lingkungan-lingkungan yang baik, memberikan sebuah ruang yang bebas kepada mahasiswa untuk berpikir, bukan memaksa, tetapi berpikir bahwa ini hal-hal yang urgen, ini hal yang tidak, ini adalah hak yang akan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini dipahami oleh seluruh mahasiswa. Baik. Ibu, mungkin ada pesan-pesan khusus untuk teman pemilih yang ada di
seluruh Indonesia yang nantinya akan menggunakan hak pilihnya dan tetap memanfaatkan hak pilihnya supaya haknya tetap terjaga, haknya juga akan dapat tersalurkan, begitu Ibu. Oke. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa atau kaum milenial yang ada di seluruh Indonesia. Pemilu serentak akan segera dilaksanakan, jangan dilewatkan. Gunakan hak pilih Anda, karena hak pilih Anda akan mempengaruhi perkembangan Indonesia di masa depan. Terima kasih. Selamat belajar dan selamat menjalankan kehidupan berdemokrasi. Ibu, terima kasih sekali sudah berkenan hadir di podcast KPU Jateng. Terima kasih atas ilmu dan sharing pengalamannya yang sangat bermanfaat untuk kami, khususnya untuk teman pemilih di Indonesia. Sama-sama Mbak Nunung, semoga Mbak Nunung juga selalu sehat. Baik, terima kasih Ibu. Baik teman pemilih, demikian tadi episode podcast KPU Jateng bersama dengan Ibu Dr. Suni Umul Firdaus. Jangan lupa selalu dukung KPU Provinsi Jawa Tengah dengan cara follow, like, komen, dan share informasi tentang kepemiluan melalui medsos KPU Provinsi Jawa Tengah. Podcast KPU Jateng terupdate bersuara kepemiluan.